Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。 Mari kita bangkit berdiri dan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita, mari kita penuhi panggilan ibadah kita sebagaimana dalam Mazmur nomor 95 ayatnya yang pertama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Nyanyian pujian kita KPPK 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Kasih Allah, Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan dalam Ayub pasal 13 ayat yang ke-23 menyatakan, berapa besar kesalahan dan dosaku. Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Bapak Ibu sekalian, selagi mengalami penderitaan, Ayub bertanya akan dosanya kepada Allah. Ayub menyadari bahwa Allah mengetahui seluruh dosanya, melampaui apa yang dapat Ayub ingat dan Ayub sadari di dalam hatinya. Tetapi yang sungguh indah dan melegakan adalah bahwa Allah menyertai Ayub sepanjang penderitaannya dan mau menjawab pertanyaannya, mau mengampuninya, bahkan memulihkannya. Demikian jugalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang percaya. Kita nyanyikan pengakuan dosa kita dari KPPK 84, Batu Zaman yang Teguh. Sungguh kepada Yesus kita sanggup dan bisa berteduh. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas, tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan. Rajinku berusaha tak menghapus dosaku, tiada jasa padaku, hanya sandar salibmu, Hanya sandar. hanya sandar salibmu. Jemaat kami silakan untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Jemaat sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita akan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kami bersyukur ya Allah, kami diberkenankan datang kepadamu. Siapakah kami ini ya Allah, sehingga Engkau memperkenankan kami untuk datang pada tahta-Mu yang kudus. Kami adalah orang-orang yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Kami sadar akan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami seringkali tidak memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami seringkali cenderung mementingkan diri kami sendiri. Kami seringkali mengecewakan orang-orang di sekitar kami, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kami. Kami juga terkadang sulit untuk mengampuni sesama kami. Betapa kami mengecewakan Engkau ya Tuhan, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tetapi kami bersyukur memiliki Allah yang penuh pengampunan, karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Dan ketika kami datang kepadamu, ketika kami mengaku dosa kami, Engkau mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pengampunan yang Engkau berikan. Dan biarlah dengan anugerah dan kasih setiamu, kami boleh berjalan mengikuti kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menerima janji pengampunan dosa yang diambil dari Yesaya 38 ayat 17 dikatakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan yang sedemikian membebaskan kita dari dosa kita setiap kali kita datang kepadanya. Nyanyian syukur kita karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita teguhkan diri kita dan saling meneguhkan di antara kita dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Tuhan juga berkenan memberkati kita, memuaskan kita, menghidupkan kita melalui firman-Nya. Kita menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan dengan pujian KPPK 417, seperti rusa rindu sungaimu. Hatiku
Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang merindukan Engkau, ya Tuhan. Biar hati kami lapar dan haus akan Engkau. Biar hati kami betul-betul menginginkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, tanpa Engkau yang berjalan bersama dengan kami tidak akan mampu apa-apa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau yang menyertai kami, tanpa Engkau yang memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami hati yang merindukan Engkau. Biar kami terus membangun relasi kami dengan Engkau. Biar kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau. Semakin dalam, dan semakin dalam ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Biar firman-Mu sekali lagi menerangi mata hati kami. Sehingga mata hati kami boleh melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang telah menang, Tuhan yang memerintah di atas segala sesuatunya. Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada hari Minggu ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang berjudul Ia Menunjukkan Dirinya. Kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh fokus kepada firman Tuhan. Dan di hari Minggu ini kita boleh sama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita dan kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Saudara-saudara, di dalam dunia ini ada peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Dan dunia ini juga seringkali kita melihat ada pertunjukan-pertunjukan yang spektakuler. Saya ingat saudara-saudara, pada masa kecil atau pada masa remaja ada seorang pesulap yang begitu hebat. Dan pada waktu itu saudara-saudara, sulap yang dia tunjukkan itu disiarkan melalui layar televisi. Jadi pada saat itu saudara-saudara, saya menantikan bagaimana pesulap ini dia memainkan sulapnya yang disiarkan melalui sebuah stasiun televisi. Saudara-saudara, pesulap itu adalah David Copperfield. David Copperfield adalah seorang pesulap yang hebat pada zaman itu, saudara-saudara.
Dan kalau saudara-saudara yang masih muda tidak mengenal David Copperfield, memang kita beda generasi, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ini adalah seorang pesulap yang begitu hebat pada waktu saya masih kecil atau remaja. Dia akan melakukan sebuah pertunjukan sulap di mana sebuah patung Liberty, patung yang begitu besar, patung yang terlihat begitu besar, dia akan hilangkan patung itu. Dan David Copperfield juga pernah berencana saudara-saudara datang ke Indonesia untuk menghilangkan patung Monas yang ada di Jakarta. Tetapi saya nggak tahu, nggak terjadi hal itu. Tetapi saudara-saudara, dalam pertunjukan ini David Copperfield dia akan menghilangkan patung Liberty. Patung yang terkenal di kota New York, patung yang menjadi lambang negara Amerika Serikat, patung yang memiliki berat 200 ton. 200 ton itu saya coba kalikan menjadi kilogram, itu 200.000 kilogram. Saudara-saudara, dengan kata lain patung ini tidak mungkin diangkat dan kemudian dipindahkan. Dan pada waktu orang-orang mulai menyaksikan dan mereka mulai menonton pertunjukan ini, mereka bertanya-tanya, mungkinkah patung Liberty ini betul-betul hilang? Saudara-saudara, dalam pertunjukan itu layar mulai ditutup dengan sebuah kain putih yang sangat besar. Dan kemudian David Copperfield tampil ke depan panggung dan dia kemudian mulai memainkan sebuah triknya dengan kekuatan imajinasinya. Dia mulai menarik orang-orang. Dan kemudian saudara-saudara, David Copperfield meminta untuk tirai yang ditutup tersebut untuk dibuka. Dan pada waktu tirai tersebut dibuka, ceng, patung Liberty tersebut hilang. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pertunjukan yang spektakuler. Tetapi apa yang dipertunjukkan oleh David Copperfield, tentu ini adalah sebuah trik sulap yang memainkan pencahayaan lampu sehingga orang tidak melihat patung Liberty yang hilang tersebut. Saudara-saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa di mana ini adalah sebuah peristiwa yang spektakuler, lebih dari apa yang dipertunjukkan oleh David Copperfield di dalam sulapnya. Ketika Kristus bangkit, ini adalah peristiwa yang spektakuler yang terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mati, tetapi kemudian dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, kalau ini dilakukan oleh manusia, tentu ini adalah hal yang mustahil, tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Bangkit dari kematian. Tetapi Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Yesus, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka Allah yang menjelma menjadi manusia itu, ketika dia mati disalibkan, maka adalah sesuatu yang mungkin dan tidak ada yang mustahil untuk Allah bangkit dari kematian. Dan inilah yang terjadi kepada Yesus, dia bangkit dari kematian. Yesus telah bangkit. Yesus menang. Yesus memerintah sekarang sebagai raja untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Yesus dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga dengan mengatakan, kepada mereka, yaitu kepada para rasul, kepada para murid, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Saudara-saudara, dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga dikatakan, selama 40 hari setelah ia disalibkan, berkali-kali ia menampakkan diri kepada para rasul dengan berbagai cara. Ia membuktikan kepada mereka bahwa ia benar-benar hidup. Saudara-saudara, coba kita perhatikan. Dikatakan berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Yesus yang telah bangkit bukan hanya menampakkan diri satu kali. Saudara-saudara, kalau hanya satu kali, ada kemungkinan orang-orang yang meragukan tentang kebangkitan Kristus, mereka dapat mengatakan, itu para murid mereka hanya ilusi. Mereka hanya berhayal bahwa Yesus itu bangkit. Mereka terlalu mengidolakan Yesus yang telah mati itu, sehingga mereka berhayal bahwa Yesus yang telah mati itu bangkit. Ada kemungkinan kalau hanya satu kali Yesus menampakkan diri. Tetapi Alkitab mencatat bahwa setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya berkali-kali, berulang-ulang. Yesus menampakkan dirinya kepada para rasul, dan ia menampakkan dirinya juga kepada lebih dari 500 orang sekaligus, dicatat oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, seorang yang bernama Uskup Pierce dalam Adam Clarke Commentary, dia mengatakan bahwa selama 40 hari dari saat dimana Yesus bangkit sampai pada saat kenaikannya, Yesus ada menampakkan diri sebanyak 8 kali. Saudara-saudara, angka 8 ini bukan angka yang pasti, tetapi ini hanya urutan yang diberikan oleh Uskup Pierce dalam Adam Clarke Commentary. Sebab banyak penafsir mengatakan ada Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali, tetapi Uskup Pierce mengatakan 8 kali. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ketika mereka pulang dari kubur Yesus, mereka berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Yang kedua, kepada 2 orang murid Yesus yang sedang dalam perjalanan, mereka sedang berjalan pulang ke kampung halaman mereka di Emmaus. Dan tiba-tiba Yesus datang ke tengah-tengah mereka, kemudian bercakap-cakap dengan mereka, dan Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Yang keempat, Yesus menampakkan diri kepada 11 murid, di mana 2 orang murid yang dari Emmaus itu juga bergabung, ada bersama-sama dengan mereka, tetapi Thomas tidak ada di situ pada waktu itu. Yang kelima, 8 hari setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul di sebuah rumah. Yesus tiba-tiba hadir dan dia menampakkan diri kepada para murid. Yang keenam, Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang menangkap ikan di pantai Danau Tiberias. Ada Petrus di sana dan ada beberapa murid yang sedang menangkap ikan di sana. Yang ketujuh, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus di sini adalah saudara dari Tuhan Yesus atau adik dari Tuhan Yesus, dan dia juga adalah penulis kitab Yakobus. Yang kedelapan, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang berkumpul di Betania sebelum Yesus terangkat naik ke surga. Saudara-saudara, dari pelajaran Yesus menampakkan dirinya, maka saudara-saudara, apa pelajarannya bagi kita?
Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Yesus menampakkan dirinya sesudah dia bangkit? Apa yang bisa kita pelajari? Ada dua hal yang akan kita pelajari pada hari Minggu ini, saudara-saudara. Yang pertama, Yesus memahami kesedihan kita. Yesus mengerti keadaan kita yang sedang bersedih. Saudara-saudara, pada waktu Yesus menampakkan dirinya kepada dua orang murid yang dalam perjalanan menuju ke kampung halamannya di Emmaus. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-17 dikatakan Yesus mulai bercakap-cakap dengan mereka. Dan Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dan kemudian dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup mengatakan, kesedihan tampak pada wajah mereka. Saudara-saudara, kenapa mereka bersedih? Apa yang membuat dua orang murid Yesus ini yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka sedang dalam keadaan yang bersedih? Apa yang membuat mereka bersedih? Saudara-saudara, yang membuat mereka bersedih adalah peristiwa kematian Yesus. Ada kemungkinan saudara-saudara dua orang murid ini adalah dua orang yang menyaksikan peristiwa di hari Jumat. Sebuah peristiwa di mana Yesus ditangkap dan kemudian saudara-saudara pada waktu Yesus ditangkap, Yesus diadili dan Yesus dicambuk dan kemudian sampai pada akhirnya Yesus disalibkan dan kemudian dia mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, peristiwa ini menyedihkan bagi mereka. Karena mereka mengharapkan bahwa Yesus, dia adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Membawa kembali kemuliaan bangsa Israel seperti pada zaman Daud. Tetapi saudara-saudara, Yesus yang mereka kagumi, Yesus yang mereka banggakan, dialah seorang Mesias. Dan sekarang harus mati tergantung di atas kayu salib. Maka pada waktu saudara-saudara Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Dikatakan di dalam Alkitab, muka mereka bersedih. Ada kesedihan di dalam wajah mereka. Mereka bersedih, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa imam-imam kepala, kenapa ahli-ahli Taurat harus menangkap dia, harus menghakimi dia, dan pada akhirnya harus menyalibkan dia di atas kayu salib? Mereka bertanya-tanya di dalam hati mereka. Dan kedua orang murid ini adalah dua orang yang sebenarnya dalam keadaan putus asa. Mereka bertanya-tanya dalam hati mereka, apakah yang harus mereka lakukan sekarang? Apakah mereka harus melepaskan ajaran yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada mereka? Karena Yesus sekarang telah mati di atas kayu salib. Dan mereka mendengar sebuah rumor bahwa Yesus itu bangkit. Dan bagi mereka tidak mungkin Yesus itu bangkit. Saudara-saudara, di tengah-tengah keputusasaan dua orang murid ini yang sedang bersedih, puji Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus berjalan bersama dengan mereka. Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Dan Yesus menjelaskan isi kitab suci kepada mereka. Dan pada waktu Yesus menjelaskan isi kitab suci kepada mereka, hati mereka berkobar-kobar. Dan pada waktu hati mereka berkobar-kobar, Alkitab katakan kemudian Yesus memecahkan roti. Dan pada saat itu terbukalah mata mereka. Dan mereka melihat Yesus yang bangkit. Kesedihan mereka, kesedihan dua orang murid ini berubah menjadi sukacita. Karena mereka melihat Yesus yang telah bangkit, yang menampakkan diri kepada mereka.
Saudara-saudara, dalam kehidupan ini bukankah kita juga seringkali menghadapi kesedihan? Saat apa yang kita inginkan tidak bisa kita capai. Saudara-saudara, kita bersedih di dalam hati kita. Saat apa yang kita harapkan untuk kita bisa raih dalam kehidupan ini dan kita tidak bisa meraihnya. Saudara-saudara, hal itu akan menimbulkan sebuah kesedihan dalam hati kita. Saat kita punya impian tentang sebuah masa depan, tetapi kemudian tiba-tiba masa depan itu hancur berantakan di depan kita. Seperti apa yang orang tidak duga di masa pandemi COVID-19 ini. Tiba-tiba seluruh rencana orang harus hancur berantakan. Saudara-saudara, hal ini membawa kesedihan di dalam hati banyak orang. Seorang penulis lagu yang berjudul What a Friend with Jesus. Yesus adalah sobat yang sejati. What a friend we have in Jesus. Saudara-saudara, lagu ini ditulis oleh seorang pendeta baptis yang bernama Joseph Scriven. Joseph Scriven adalah orang yang mengalami pergumulan hidup yang luar biasa hebat. Dan pada akhirnya dia menulis sebuah syair yang menjadi pengharapan, penghiburan di dalam kehidupannya dan membawa orang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, pengalaman Joseph Scriven dapat kita katakan adalah sebuah pengalaman yang sangat menyedihkan. Pada tahun 1845, Joseph Scriven merencanakan akan menikah dengan seorang gadis Irlandia yang sangat cantik. Harapan masa depan ada di dalam kehidupan Joseph Scriven. Tetapi saudara-saudara, gadis yang dicintai oleh Joseph Scriven 1 hari sebelum pernikahannya mengalami sebuah kecelakaan. Ketika gadis itu sedang menyeberangi sebuah sungai dengan sebuah kereta, tiba-tiba gadis ini terlempar keluar di jembatan sebuah sungai tersebut. Dan kemudian gadis ini kecemplung ke dalam sungai dan kemudian dia meninggal. Saudara-saudara, Joseph Scriven mengalami sebuah kesedihan di dalam hatinya. Dia bersedih karena gadis yang dia cintai meninggal. Tetapi tidak berselang lama, Joseph Scriven dia bangkit kembali. Dia menata kembali harapannya untuk masa depan kehidupannya. Dan kemudian Joseph Scriven merencanakan untuk kembali menikah. Dia mencintai seorang gadis dan kemudian dia merencanakan untuk menikah dengan gadis tersebut. Tetapi saudara-saudara, gadis tersebut ternyata mengalami satu penyakit. Mengalami penyakit radang paru-paru. Dan penyakit ini membawa kematian kepada gadis yang dia cintai. Dan kesedihan kembali terjadi di dalam kehidupan Joseph Scriven. Saudara-saudara, dalam kesedihan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan Joseph Scriven. Apa yang menjadi penghiburan buat Joseph Scriven? Dia mengatakan bahwa what a friend we have in Jesus. Yesus adalah sobat yang sejati. Yesuslah sobat yang sejati baginya. Yesuslah yang tahu akan kesedihan yang dia alami. Yesuslah yang tahu akan penderitaan yang dia alami. Yesuslah yang mengerti, yang menghibur dia di dalam kesusahannya. Saudara-saudara, syair ini sebenarnya ditulis oleh Joseph Scriven pada waktu dia mendengar sebuah kabar di mana mamanya menderita sakit berat. Dan mamanya juga mengalami sebuah tekanan batin yang mengalami kesedihan yang amat dalam di dalam kehidupannya ketika mamanya sakit.
Maka saudara-saudara, Joseph Scriven pada waktu itu berada di sebuah benua yang lain dan dia tidak sempat untuk kembali ke kampung halamannya untuk melihat mamanya, untuk menghibur mamanya. Maka saudara-saudara, Joseph Scriven menulis sebuah syair. Dia menulis Yesus adalah sobat yang sejati. Dia menulis syair ini yang adalah sebuah penghiburan yang dia dapatkan dari Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia menuliskan syair ini untuk menghibur mamanya. Dan kemudian saudara-saudara, syair ini menjadi sebuah syair lagu yang terkenal dipopulerkan oleh Ira Shankey, seorang penyanyi di dalam KKR Billy Graham. Saudara-saudara, Joseph Scriven mengalami badai yang bertubi-tubi. Joseph Scriven mengalami kesedihan yang bertubi-tubi. Tetapi Joseph Scriven, dia memiliki sebuah keyakinan. Yesuslah yang menjadi sumber penghiburannya. Yesuslah sobat yang sejati di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, apa yang saudara lakukan pada waktu saudara mengalami kesedihan? Apakah saudara marah? Apakah saudara hanya mengunci diri di kamar? Saudara-saudara, datanglah kepada Yesus. Dialah sumber penghiburan kita yang sejati. Di dalam Yesus kita akan menemukan penghiburan dalam kesedihan hidup kita. Saudara-saudara, yang kedua, pelajaran yang kedua, Yesus memberikan damai sejahteranya bagi kita. Pada waktu kita mempelajari Yesus menampakkan dirinya, dia memberikan damai sejahteranya bagi kita. Saudara-saudara, peristiwa berikutnya Yesus menampakkan diri kepada para murid yang berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Di dalam Lukas 24 ayat 36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, ini para murid yang sedang berkumpul di sebuah rumah, mereka bercakap-cakap. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Dalam bagian yang lain, dalam Injil Yohanes 20 ayat 19, dalam cerita yang sama, tetapi Yohanes menggambarkannya dengan gambaran yang berbeda. Dan kita akan melihat saudara-saudara dalam Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, yaitu di sebuah rumah, dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, apa yang terjadi kepada para murid yang berkumpul di rumah-rumah tersebut? Para murid sedang ada dalam ketakutan. Kenapa mereka takut, saudara-saudara? Mereka takut karena mereka sedang diteror oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi menuduh para murid bahwa mereka mencuri mayat Yesus. Maka pada waktu mereka sedang berkumpul, pintu-pintu itu dikunci. Dan mereka memastikan untuk tidak ada orang yang bisa menangkap mereka, melihat mereka, dan menemukan mereka. Saudara-saudara, para murid sedang diteror pada waktu itu. Mereka sedang dihantui oleh ketakutan. Jangan-jangan mereka ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Jangan-jangan mereka diadili oleh orang-orang Yahudi. Jangan-jangan nyawa mereka terancam oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka saudara-saudara, di tengah-tengah ketakutan seperti inilah Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan para murid. Dan Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara, bukankah di tengah-tengah ketakutan kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan? Di tengah-tengah ketakutan akan masa depan,
Kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan akan masalah yang sedang kita hadapi, saudara-saudara, kita membutuhkan damai sejahtera. Damai sejahtera akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Billy Graham, saudara-saudara, menggambarkan bahwa damai sejahtera itu seperti seekor burung yang sedang tidur di dalam celah batu karang yang berada di tepi laut. Saudara-saudara, damai sejahtera itu seperti seekor burung yang sedang tidur di celah batu karang yang berada di tepi lautan. Saudara-saudara, batu karang itu akan dihantam oleh gelombang yang ada di tengah-tengah lautan tersebut. Batu karang itu, saudara-saudara, akan ditiup oleh angin yang begitu besar. Batu karang itu kemungkinan akan disambar oleh petir, akan disambar oleh geledek yang menggelegar. Tetapi saudara-saudara, seekor burung yang berada di celah batu karang tersebut, dia bisa tidur. Saudara-saudara, itulah damai sejahtera. Damai sejahtera bukan berbicara tentang keadaan nyaman, keadaan baik-baik saja. Saudara-saudara, sekalipun badai, sekalipun ketakutan datang dalam hidup kita, damai sejahtera Tuhan bisa tetap hadir dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan bisa tetap memberikan ketenangan dalam hati kita. Dalam sebuah renungan, saya membaca sebuah kalimat, dikatakan, jika Kristus memerintah dalam hati kita, maka damai sejahtera akan bertahta di dalam hati kita. Sekali lagi saudara-saudara, jika Kristus memerintah dalam hati kita, damai sejahtera akan bertahta dalam hati kita. Saudara-saudara, maukah kita membiarkan Kristus memerintah dalam hidup kita? Dan kita membiarkan damai sejahtera Tuhan mengisi hati kita. Di hari-hari yang penuh dengan ketakutan ini, kita bisa tetap mengalami damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Dan Tuhan tolong kami. Supaya kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di masa-masa kebangkitan ini, biarlah ya Tuhan, kami boleh memiliki iman yang teguh, iman yang yakin Yesus hidup, Yesus telah menang, Yesus bangkit, Yesus memerintah untuk selama-lamanya. Dan biar apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya kepada Engkau, ya Tuhan, Allah yang hidup. Bersyukur buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu juga kita bersyukur untuk Guru Injil Robert yang telah dengan ketaatan melayankan firman Tuhan. Kita senantiasa berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja kita supaya mereka semakin diteguhkan dan semakin diurapi oleh Tuhan untuk membangun iman kita. Sekarang kita akan membawa persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan, dan sebagaimana yang sudah berjalan, penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara scan barcode yang tertera pada layar ataupun melalui transfer ke rekening BCA nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Kita bawa persembahan kita dengan sukacita dan menyanyikan pujian dari Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya,
dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Saat Dia hidup, ada hari esok. Saat Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Saat Dia hidup, ada hari esok. Saat Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Kita bawa persembahan kita dalam doa ke hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang untuk bersyukur. Oleh kemurahan-Mu dan perkenanan-Mu, ibadah kami berjalan dan kami merasakan hadirat Tuhan. Oleh kemurahan perkenanan-Mu, kami merasakan bahwa juga di dalam ibadah keseharian kami, dalam keluarga secara pribadi, Engkau hadir dan Kau mengerjakan sesuatu yang ajaib. Dan kami tahu oleh kemurahan perkenanan-Mu pula, di dalam keseharian kami, dalam jerih payah kami dapat memunguti berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kami dapat mencicipi, bahkan kami berkelimpahan dengan kekayaan kasih Tuhan yang membungkus berkat-berkat jasmani yang kami nikmati. Sehingga kalaupun ada di antara kami yang merasa sedih karena kekurangan, berkeringat lebih, berpeluh dengan tangis, kasih-Mu yang besar itu membungkus seberapapun berkat jasmani yang kami kecap, yang kami makan, yang kami miliki, yang ada di sekitar hidup kami. Karena itu Tuhan, sekarang kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang sudah kami kumpulkan, seberapapun juga yang telulur dari tangan kami. Ada yang seperti janda yang bergumul itu Tuhan, ada yang berlimpah dengan kelebihan. Semuanya kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kau tahu masing-masing kami dalam hati syukur kami. Dan kami sekali lagi mohon kemurahan perkenanan-Mu, kasih-Mu dan hikmat-Mu membungkus persembahan ini, sehingga saat persembahan ini dialirkan kepada siapapun juga, mereka juga boleh mengalami kasih-Mu yang besar. Dan hati mereka meluap dengan syukur. Dan hati mereka semakin melekat mengasihi Tuhan. Dan iman mereka diteguhkan bahwa pengharapan mereka tidak sia-sia. Tuhan Yesus yang bangkit itu menyertai, memberikan kasih-Nya, dan bahkan menyediakan tempat yang tidak terkira indahnya nanti saat kami masing-masing berkumpul bertemu bersama Tuhan di kerajaan Allah Bapa di surga. Demikian Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Senang sekali pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan saudara sekalian, baik yang ada di gedung gereja maupun saudara yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Di tengah berbagai gejolak peristiwa yang terjadi, kita melihat kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan kita. Sehingga kita boleh
menjalankan ibadah kita. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus melalui penampakan dirinya terus menguatkan iman kita sehingga kita tetap setia mengikutinya. Saudara, saya mau menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan gereja. Yang pertama, hari ini adalah pemilihan penatua periode 2021 sampai 2024. Saudara, saya mengharapkan bahwa seluruh anggota jemaat yang sudah verifikasi dari tadi pagi jam 7 sudah bisa meluangkan waktunya sekitar 2 atau 3 menit untuk memilih calon-calon penatua yang akan datang. Saudara, mulai saat ini sudah bisa lakukan di rumah masing-masing, dan memang waktunya sampai 7 malam, tetapi untuk mempermudah panitia bekerja, saya pikir untuk saat ini atau sebelum makan siang sudah bisa kita memilih penatua-penatua yang akan datang. Kemudian untuk yang secara manual, tadi saya mendengar bahwa hampir semua kertas suara sudah masuk. Saya mengucapkan mewakili panitia pemilihan, mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota jemaat yang telah berpartisipasi mensukseskan pemilihan penatua kali ini. Kiranya Tuhan memberkati. Hal kedua kaitan dengan kebaktian doa. Saudara, saya tetap mengajak seluruh jemaat untuk bisa ada waktu untuk berdoa bersama-sama. Saudara, kalau dulu untuk kita datang ke gereja mengalami kesulitan karena transportasi, karena waktu yang harus terbuang di jalan. Tapi secara online kita bisa lakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Saya mengajak, mari kita menyiapkan waktu kita, luangkan waktu kita di tengah minggu, ada 1 kali kita berdoa bersama-sama. Saudara, ada peristiwa yang menyedihkan yang kaitan dengan bencana alam yang terjadi di NTT dan sekitarnya pada tanggal 4 April yang lalu. Saudara, kita melihat berbagai kerusakan, baik bangunan gereja ataupun kantor atau rumah. Banyak hal, saudara, membawa penderitaan bagi rakyat di sana, terutama anak Tuhan yang ada di sana. Saudara, kita akan turut mengambil bagian untuk penderitaan ini. Dan sinode bidang diakonia telah bergerak dan sudah menyalurkan bantuan bekerja sama dengan Sky yang ada di Kupang untuk memberikan bantuan dan akan terus memberikan bantuan supaya bisa meringankan penderitaan yang ada di sana. Mungkin lebih tepatnya sedikit kita menyaksikan satu cuplikan video. Habis. Baik, ada satu video yang ketinggalan adalah video pemilihan penatua, bisa ditayangkan.
Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Dalam pemilihan ini, dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Saudari mengalami kesulitan untuk memilih dalam memberikan e-votingnya, saudara bisa menghubungi Tata Usaha. Saudara, untuk persembahan mendukung bantuan korban bencana di NTT, saudara dananya bisa disalurkan ke nomor rekening BCA 001 711 8700 atas nama Gereja Kristus Yesus. Saudara sekalian, ada satu video lagi kaitan dengan sekolah Kristen IPK telah mengembangkan sebuah program pembelajaran online yang disebut IPK Kindergarten Learning Program ya. Jadi kita bisa saksikan videonya bersama. IPK sangat peduli dan memperhatikan perkembangan anak usia dini. IPK memberikan solusi untuk perkembangan anak di masa pandemi COVID-19, yaitu melalui IPK Kindergarten Learning Program. IPK Kindergarten Learning Program merupakan program pembelajaran yang dibuat untuk anak usia dini, mulai dari kelompok nursery sampai kindergarten, dan menyediakan media pembelajaran yang siap dipakai. Say freeze, come on, move and freeze. 你们去一个地方，农场。 IPK Kindergarten Learning Program disusun sesuai perkembangan anak usia dini. IPK Kindergarten Learning Program fokus kepada perkembangan anak secara keseluruhan, integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan kerohanian. IPK Kindergarten Learning Program mempunyai rencana pembelajaran yang mudah dipahami dan digunakan, dan semua bahan materi siap dipakai. Guru-guru memberikan dukungan secara maksimal kepada anak, dan IPK Kindergarten Learning Program pun memberikan webinar kepada orang tua secara berkala. Saudara, yang terakhir ada satu berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa Surgawi almarhum Budi Sutistia Nata Suwaji, yakni papa dari saudara kita Christian Nata Suwaji, pada Minggu 4 April yang lalu, dan pemakaman kremasi telah dilaksanakan pada Senin 5 April. Segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saya mengundang seluruh sidang jemaat berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主侍奉主。 Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿们。阿们。阿。 Silakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.